paham ya? Karena semua gerakan tuh tidak ada yang gerak dasar. Coba makan. Makan tuh dengan melibatkan bahu, elbow, siku, pergelangan tangan, jari-jari kan? Iya nggak? Tidak ada yang cuma fleksi cok. Elbow kan tidak boleh. Kemari nih cok. Ya tidak bisa ya. Atraksi makan kacang ini ya. Mungkin ya. Ini udah. Kan harus ada fleksi bahu, abduksi kan? Terus apa? Elbow neko. Terus apa? Supinasi. Ininya sedikit ulnar, radial. Ini fleksi. Ini namanya makan. Jadi namanya itu gerak fungsional. Artinya kemampuan punya makan. Kemampuan fungsional minum lagi, gerakan fungsionalnya minum apa? Itu namanya termasuk gerakan kombinasi. Jadi di dunia ini orang bergerak tidak ada yang dasar. Kenapa dasar? Kita akan mau melihat sendi yang berhubungan langsung. Entah itu sendinya, entah itu ototnya, entah itu ligamennya. Ya, saya ngajak Anda itu kalau khusus muskuloskeletal itu kalau gini, Anda itu kan harus menemukan kausalnya, bukan simptom. Kalau simptom nyeri bahu ya wis di kene wis rampung. Tapi sesuk kumatne, kumatne kamu belum menemukan apa? Kausa. Kausa itu penyebab. Entar, karena begini, anggap aja ini, sendi bahu itu kan dari luar kan kelihatan saja bentuknya tuh. Dari luar kulitnya. Di dalam kulit ada fascia, ya enggak? Fascia otot. Nah, otot apa? Ada ligamen, ya enggak? Ligamen ada apa? Kapsul sendi. Dan sendi itu pembentuknya ada tulang, 2 tulang. Dalam sendi ada tulang rawan. Terus ada apa? Membran sinovia, kan begitu gambar. Lah sing bermasalah yang artinya apa? Ada pemeriksaan. Ambil konsepnya pemeriksaan. Apa sing dereng paham? Kenapa Anda harus memeriksa? Sudah ya. Jadi supaya Anda tahu persis kausanya karena apa. Nah dokter ya gelondongan wae. Jadi sendi ya cuma apa? Shoulder pain, ngono wae. Paling kayak obat, shoulder pain misalkan meloxicam misalnya begitu. Tembak. Tapi kan obatnya habis bermasalah. Ya enggak? Fisioterapi hebatnya harusnya di sini. Kalau US, ten, hiting semua itu alat, hanya sekedar alat. Tapi Anda kan harus titiknya di mana harus pas. Itu maka ada butuh pemeriksaan. Oke, baik. Saya akan praktekkan. Sebenarnya ada 3 anggota gerakan. Trunk itu termasuk ya servikal, torakal, lumbar. Terus anggota gerak. Syaratnya adalah Anda harus tahu gerak dasarnya. Contoh, kalau kepala ya, atau servikal itu gerakannya apa? Fleksi, ekstensi, side fleksi, kanan kiri, dan rotasi. Kalau sirkumduksi itu adalah tambahan, tidak perlu. Ini kalau servikal. Berarti kalau servikal itu ada kepala di sini, sendi kepala itu yang tidak punya proses spinosus apa? C1 atau C2? Ya, ini ya. Ini paling berapa? C2 atau C1? Saya akan beri proses spinosus. Oh enggak? Mas, apa? Sudah nih loh, kita tahu nih. Ada terakhir. Saya kan beli proses spinosis apa? C1 apa C2? Ya, kalau kamu terus ini. Halo Mas, tengah paling pojok kanan atas, kan jadi berapa? C1 orang dua apa?
Ini gini loh, gambar ini loh. Tidak usah. Coba biar Anda paham selama ini enggak. Ini, ya sama ini C1, ini C2. Ini loh. Saya nanti terus minus di sini. Ini loh, proses penyusunan yang nonjol ini, kamu rapinya dengan stimulus. Ya, berarti yang tidak punya di C1, makanya lego. Ya, makanya lihat ini yang lego. Ya, saya ulangi tadi. Ya, jadi harus tahu gerakannya dulu. Soal dari gerakannya apa toh? Seksi ekstensi. L2. Seksi ekstensi. Termasuk L2 apa dulu? Kalau yang termasuk kalau L2 ulna dengan radius humerus radiulna itu gerakannya fleksi ekstensi. Tapi yang radius sama ulna gerakannya pronasi subinasi. Jadi nanti Anda akan bisa tahu orang linear itu kenapa di sini atau di ilmunya. Dia paham Anda harus memeriksa secara pasif maupun tidak. Ini ya, baik saya akan praktekkan. Tadi kita urut dari kepala dulu, ya, vertikal. Jadi kalau misalnya tadi saya melihat, kenapa kok ada sertifikasi? Kalau C1 itu tidak punya proses spinosis jelas. Kalau ada palpasi yang lubang, lah kok ini mesti C1. Di bawahnya ada tarik di ini C2. Nah C1 itu fungsinya adalah terutama adalah untuk fleksi ekstensi. Maka kalau orang wah, berarti Pak, ya C1 cek. Anda diajari Pak Nurman, saya kan mungkin periferan saya. Orang yang di depan kan ada, cuma di kanan aja gitu. Sudah, termasuk mobilisasi. Kalau orang nggak bisa tengok kanan kiri, saya tengeng gitu ya. Tengeng wajah ngomong apa? Kalau terbatas sih, tembak C2 nya. Karena C2 itu fungsinya adalah iya. Ini kalau misalkan kan gerakan loh. Gerakan tuh aktif dulu coba tengok kanan kiri. Tapi wes. Asia tidak bisa menengok ke sebelah kanan. LGS cuma sekitar 10 derajat. Misalnya begitu. Contoh pemeriksaan. Oke. Ini nanti posisinya adalah C1 dulu. Biasanya gerakan kepala sama pas saya tengok kanan kiri C2 biasanya. Lalu gampang ini bukannya cuma di sliding ini, pengen kilo, lupa, pelewu, kontak satu second saya. Mari kok, ini ada di terapi ngomong ini. Saya bukan berarti uangnya, tapi pekerjaannya sangat. Saya katakan apa? Enak. Saya sudah menikmati 25 tahun jadi fisioterapi. Asli pekerjaan apa daripada bukan ya, kata-kata saya apa? Ya kalau kita profesinya kita itu benar-benar senang tahu cara tommy. Iya baik. Nah, sertikal sekarang berarti apa? Kalau untuk aktif jelas kita fiksasi dulu di bahu. Coba untuk kanan, ya untuk ke bawah. Ya. Yang kita tanya apa ini? Satu jelas nyeri, ya kan? Yang kita lihat. Jadi apa? Kalau ada soal informasi data apa, enggak aktif apa? Apa? Ini loh, karena tiga ini ya, tak pun jawab. Informasi data apa pada saat mereka aktif? Silakan aktif apa? Perlu pasti perlu ya. Jelas nyeri aktif, karena enggak. Jadi boten ditanya dong. Jadi kalau jadi saya karena orang nggak teknisnya aku jujur ya, aku gemes sama ya. Terus
minta waktu tapi ya komitmen aku ya toh. Oke. Pola gerak, nek gerakan yang ini berarti kan kok melenceng, berarti asimetris, ya enggak? Terus apa LGS? Misalkan dia cuma gini, aduh sakit pak, ya kan terbatas. Dituntutnya pemeriksaan LGS. Terus apa? Koordinasi. Paham ya? Itu kalau gerak aktif. Kalau gerak pasif, gampang ya, aktif dulu. Aktif bisa nggak semuanya? Bukan kanan kiri. Tapi ditahan loh. Masnya ditahan di fiksasi kenapa? Apa? Supaya tidak terjadi kompensasi, gerakan kompensasi atau substitusi. Contoh misalnya, orang misalkan nggak bisa nengok, kayak ngerti, dia bisa aja nih. Ini badannya itu. Tapi kalau gini, coba putar. Oh, nggak bisa. Oke, baik. Itu kenapa kita harus berarti apa? Prinsip dari fiksasi adalah di proksimalnya sendi yang bergerak. Kalau leher yang proksimal disiramkan di sini, coba. Ada ya, oke. Berarti di sini, oke. Kalau bahu gimana Pak? Ya di proksimalnya, akromi yang berarti. Coba gerak. Depan, belakang, ini kotak. Ini kan jelas ini video sana, tendang. Saya sih 80 tahun. Kok kenyal kenapa? Buat bunyi kotak. Itu apa? Ya slow day, kalau rodanya slow day. Asli dia. Mungkin apa? Obatnya pas. Ini bukan jatuh kamu. Pengen jatuh? Berarti apa? Ototnya tidak stabil. Kenapa orang bunyi Pak kok bunyi saya kok perlu ya? Dari sendiri slow bro. Ligamen dulu. Ototnya berarti orang kuat. Dan kamu nih ya pengolahan, stabilisator, dari fisioterapi. Nggak dengan apa Pak? Bisa. Ada besar ya paruh berdua tapi tidak maksimal cuma gini aja. Jadi apa tuh depan, badannya aja. Nanti kamu kalau jadi pelatih fitness atau gym kan harus punya ini. Oke baik. Kamu baik. Saya contohkan fiksasinya. Kalau kamu di vertikal, berarti yang di atas vertikal kamu fiksasi. Jangan di sini juga gerak Pak. Nah, ini kan berarti kamu membatasi gerak. Harusnya di C7 ke atas ini TH1. Coba tunduk. Tekan aja, nggak usah dipenet aja. Naik. Nyeri Mbak. Nyeri atau tidak? Kalau posisi begini nyeri, ada dua kemungkinan. Nyerinya tajam, dalam enggak? Karena yang berpotensi HNP adalah cervical lumbar. Ya. HNP itu apa Pak? Hernia nucleus superior. Diskusnya terdorong ke arah posterior. Ini anterior orang mungkin karena ligamennya kuat kan. Masih ke belakang, posterior ke belakang. Korakal tidak mungkin HNP karena pas strukturnya kuat. Maka yang potensi HNP, potensi artritis, potensi spondylosis, OA ini sama ini. Karena yang punya postur lordosis hanya leher sama lumbar. Jadi cara anatomik ini. Saya naik di atas dari belakang. Ini ya, untuk ini aktif maupun pasif sama. Kalau aktif nyeri berarti ada kemungkinan kalau tidak hernia. Hernia gampang, nyerinya tajam banget, satu titik itu sakit banget. Dan biasanya mah diikuti menjalarnya karena ketekan saraf atau ya, biasa di terapi ya stabilisasi atau mungkin kalau harus tapping ya tapping bentuk bintang satu titik. Jari atau tapping pinggang ya satu bintang untuk angkat satu titik. Belum tahu? Belum, yang nanti ya kan?
Ya setelah papa ketemu saya lagi tak ajarin. Terus stepping muskuloskeletal. Karena beda muskuloskeletal sama sport beda lagi ya. Oke baik. Yang kedua, kalau pada saat tunduk aja nyeri berarti apa? Pemendekan ototnya spasme. Dipastikan palpasi nyeri boten. Aduh. Spasme. Karena yang bisa gini adalah apa? Yang memberikan karena membatasi sendi bergerak itu karena ototnya pendek. Oke, baik. Kalau ke arah extension, coba. Oh sakit. Yo maksudnya yo. Saya lorong lah. Ya. Saya sampaikan begitu. Berarti apa? Ini kunci loh ini. Apa? Nek fleksi mau ada dua kemungkinan. Nek RMP ya paling ototnya pendek. Nek sing ini kok nyeri. Nyerinya di sini loh ya catatannya. Kalau nyerinya di depan berarti apa? Sternum yang memendek itu loh. Paham saya yang sampaikan? Jadi nyerinya di mana dulu? Kalau nyerinya tadi di sini berarti ini ototnya pendek, paraservikal. Tapi kalau yang ke belakang ini nyeri bagian posterior itu nyeri berarti apa? Fasetnya. Ingat-ingat. Faset apa? Sendinya. Sendi ketemu sendi tak gitu. Paham? Loh. Ini kan sendi kalau sendi. Permukaan sendi kan itu jelas. Berarti kapan no Pak? Lalu hubungannya kan sendi, manipulasi sendi. Nek sendi lengket manipulasi. Sendi lengketnya di ini ya, sendinya diubah ke interaksi, ditranslasi ya. Orang belajar chiropraktik bayang ya istilahnya. Ngerti ilmu sih? Bisa Pak? Terbang terapi kan? Terapi grepek ya kayak gitu. Begitu juga sama aktifnya ke ini saat fleksi kanan kiri mana yang ini ada nggak keterbatasan, pola geraknya beda enggak? Kalau yang kiri lebih luas sama dibandingkan yang kanan berarti yang kanan terbatas. Ada dua kemungkinan, nyeri di sini berarti ada yang ketekan sendinya, jadi kan ada. Kalau nggak di sini main deh. Yus di masa sebaik diulur nanti intervensi, cari intervensi. Kalau ini baru pemeriksaan. Oh paham ya. Nah di sini selain itu kalau aktif jelas tadi. Kalau pasif Anda mengetahui end feel. Yang terpenting. End feel-nya bagaimana? Ini kalau pasif ya. Kalau tadi untuk yang ini kita coba. Lemes yang mana sakit ya. Oke, yang belakang hati-hati, belakang itu hati-hati ya, karena ada banyak saraf, banyak panjang. Ini pasti yang gerakan adalah terapis ya. Kalau saya fleksi, saya pegang di shoulder girdle-nya baru, kemudian ini saya di atasnya telinga, jangan di telinganya ya, bengep loh telinga. Sakit Pak, ya cuma telinga, babaknya ini buat tekannya dibebek ini. Kalau di bawahnya kan kurang nyaman, di atasnya. Jadi ini nahan, ini dorong. Paham? Kok rasa kayak nyeri apa enggak Mas? Terus kamu merasakan loh kok anu ya, atas banget ya. Ada sesuatu yang menahan, berarti yang naiknya bisa. Oh yang sini bisa sama, mungkin posisinya begini bisa. Yang penting adalah ada fiksasi, ada apa? Mobilisasi. Ini baru sekali ini loh ya. Kalau trapesius, tengok sedikit, ini ke sana. Ini trapesius. Kalau sternocleidomastoid, tengok sini, arahnya ke sana. Macam-macam, Pak. Iya. Seninya di sini. Ya. Kalau elevator scapula beda nih, ini ditekuk. Ini untuk apa? Merelaksasi trapesius. Ada tangan-tangan masuk di sini. Ini begini, ini mesti rasanya di sini yang terasa. Ini elevator scapula. Ini yang sering terkena ya, otot-ototnya hanya itu. Makanya saya ajarkan semua supaya Anda tahu ototnya apa, sternum, levator, scaleni atau trapesius apa.
atau romboid. Nah, ya kan? Oh, ototnya gurku sing kena, sering kena itu muskul. Tidak ada yang lain. Makanya harus akurasinya, ya. Nih kalau dari depan, coba dari depan mas. Foto samping, foto. Ini ya, saya peragakan kok. Saya fisioterapi di belakang. Jangan di depan. Depan sisi ratis, nutupi background pasien. Kita di belakang, duduk tegak seperti ini. Posisi duduk ya, terus ini seperti ini. Karena dengan ini saya lebih ergonomik. Atau dari sini, sama posisi ini, terserah Anda. Kalau saya lebih nyaman ini karena ini yang jauhkan saja. Sakit boten. Ini saya tambahin, jadi ini maksimal tambah sedikit. Enfield kan? Ini gerakan aksesoris. Ini gerakan ini. Kalau seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, ini kan. Ini pakai. Dan saya kan sakit karena ada ilmunya. Ini rata. Ini kan bidang-bidang ya. Ini apa? Ini ada bidangnya sih. Karena harus tahu, oh, sendi itu kan tidak begini kan saya mengekeranya dengan begini, tapi apa saya dorong ke atas, jadi tidak ada. Karena apa pergeraknya ini, oke gitu. Jadi orang kok kono lorong, sedangkan dari Bali kan. Jadi ini dorong ke atas nih bawah. Jadi ini ada sliding namanya. Ini tadi sliding itu translasi secara cepat. Oke, baik. Ini langsung terasa enak. Enak. Rapi gratis. Banyak dosen praktek itu akan bisa mengeksplorkan ilmunya. Nanti jangan sampai Anda tidak praktek. Ya, oke, baik. Itu untuk pasifnya. Ya. Kalau untuk rotasi gimana Pak? Sama. Kita bisa seperti ini. Karena rotasinya begini. Kita ambil gabung. Di sini saya tekan aja seperti ini. Ini saya nani, ini saya nanti bisa seperti ini gampang. Jadi saya baru saya tak baru di Bali sebenarnya kompensasi kan. Ya. Ditarik ini dorong sana. Sakit enggak? Itu namanya pasif. Karena pasif dan isometrik itu sama pegangannya. Kalau yang satu tadi hanya menggerakkan secara pasif sampai akhirnya terasa. Jadi Anda bisa merasakan kok ini ya, ini tidak ada tahanan, ini kok nyari ada, oh berarti apa yang gampang gitu ya. Terus kalau isometrik, satu fiksasi, satunya tahanan. Saya ulangi, kalau isometrik mau tahanan, tangan dua terapis, satu tangan menjadi fiksasi, satunya memberikan tahanan. Jadi tahanannya adalah dari terapis. Ada dua cara supaya Anda itu jadi fisioterapi kalau aku cilik orang sonda. Jadi kalau terapisnya kecil, pasiennya gede, lebih kuat pasien. Lebih baik pasiennya yang nahan. Paham? Tapi kalau terapisnya gede, pasiennya kecil, Anda mending yang pasiennya supaya Anda yang nahan. Contoh, apa ya sama? Misalnya pasiennya dia kuat. Mas, nanti tahan ya saya suruh ya. Coba siap, 1, 2, tahan. Maju langsung tahan. Jadi kasih jeda, 1, 2, 3 naik mas. 1, 2, 3 tahan. Jadi apa enggak? Ya, ini kontraksi nih. Beda lagi yang begini nih. Coba kanannya di sini, coba tahan. Ini trapesius apa? Kalau ini adalah skala ini, tahan. Kalau ini berbeda lagi. Tahan, ini adalah skala dulu. Hanya bermain posisi aja. Kalau begini, saya katakan gini, saya kunci, terus agak sedikit, coba saya dorong tahan. Ini adalah elevator skapula. Mana yang ini? Tinggal nanti di elevator skapula terjadi spasme. Nah, oke, sebentar mbak. Ini butuh praktek, karena praktek ngaco ya. Tapi nanti demonstrasinya enggak. Oke, baik. Nanti yang
ini. Terus jalan gimana Pak kalau yang apa itu fleksi ekstensi? Ya sama tadi ya, sama. Ini coba saya dorong sama tangan ya, tahan. Nyeri apa enggak? Kalau nyeri jelas ototnya yang bermasalah. Kalau ini coba tahan. Iya begitu. Saya dorong. Kalau saya besar, pasiennya kecil, saya nggak coba dorong. Dorong tahan ya, dorong ya. Enteng. Jadi ada yang kesulitan misalnya kecil nih, kalau saya nih, mungkin ada yang belum gede lagi. Anda mesti nggak kuat. Dicoba aja. Mesti masih kuat Anda. Nah itu tekniknya. Bagi Anda yang kecil-kecil, maksudnya kecil itu misalnya badan Anda kecil terlalu cilik loh ya. Sebenarnya dulu. Ya kita bisa. Jadi kalau Anda sudah lebih kekuatannya lebih kecil, mending Anda yang apa? Yang dorong. Pasien bertahan. Hul mas, hul tahan. Kalau yang rotasi gimana Pak? Ya sama. Ini cuma saya tahan gini di baru, coba dorong ke kanan. Dorong ke kiri. Oh, ini tangan hidupnya. Terus bisa tambahkan gini. Jadi gunakanlah tenaga lawan. Jangan gunakan tenaga sini. Oke baik. Terus kalau bahu gimana Pak? Sama. Fiksasi di sini. Kalau apa aktif ya sama aja. Coba angkat ke atas bahunya satu-satu misalkan. Oke. Kita lihat ada nggak gangguan koordinasi dari sakit nggak Pak? Angkat ke atas. Kalau mau dua-duanya dilihat, coba hubungkan dua tangan, pokoknya ya ke atas. Coba itu. Nah, ini anatomisnya kan begini. Karena 120 itu harus muter begini. Kalau nggak muter mentok, ini siologinya atau kinematiknya. Nah pada sini mentok harus muter 120. Mentok antara klavikula dan ini sendi harus muter. Itu kenapa gini? Orang-orang biarkan senang gini. Mulai aku mengabe. Apalagi ini nih, ya kamu. Seperti ini deh ya. Dan muter. Belakang ini. Ya, oke. Baik, ini fleksi ekstensi. Kalau pasti sama, pasti dia begini. Kita pegang jangan di sini. Sendi yang terdekat. Jadi kalau sendi yang baru, berarti kita pegang yang itu. Terus maksimal kan? Nyeri enggak? Kalau elbow gimana Pak? Elbow ya pegang ini. Angle-nya normal adalah soft. Karena apa? Kurang softness ketemu bisek. Maka soft. Tapi kalau ini blek-bleknya apa? Berarti ada masalah. Kalau ekstensi hard, karena apa? Tulang ketemu tulang dengan sawi. Baik, langsung praktekkan dulu aja biar Anda. Maka harusnya bukunya itu di bawah itu biar. Oke ya, ingat fiksasi, mobilisasi. Kalau aktif juga oke, sekarang praktek barangkali 15 menit. Berbeda loh. Kalau gini bukan hamstringnya. Apa? Dan apa? Gluteus. Karena extensor hip adalah gluteus maximus. Kalau depan berarti ada tekan, kalau tidak tekan otot ipsilasnya. Oke, banyak lutut begini. Yang punya ini lutut. Pegang di ankle. Jadi sendi yang di bawahnya sama fiksasi proksimalnya. Kalau pasif gimana? Proksimal ini. Sakit badan. Oh, bro banget Mbak. Dibandingkan. Oh ya, penurunan sepatu misalnya. Oh, badan paham. Sendi ini itu juga sama, fiksasi di proksimal. Ini untuk pasifnya. Kalau isometrik sama, coba dorong. Sakit enggak? Nah, misalkan. Terus dibalik. Tidak di jari-jari loh ya, di metatarso palanya. Banget. Atau mungkin lebih ininya itu di yuk, angkat ke atas. Ya. Sakit enggak? Dorong.
pada lebih ekstrim lagi, angkat kuat sambil dipalpasi. Ini palpasi titik nyerinya. Ini gluteus minimus. Kalau wah, sebenarnya uyon orang mudeng awas lo ya. Kalau tensor facial lata 30 derajat, beda loh ya. Kalau ini 0 derajat adalah 8 gluteus minimus. Kalau ini adalah tensor facial lata, beda. Maka cedera para orang yang biasa duduk lama, kalau yang atlet ya biasanya pelari, ya, karena ini sering tibial ini sering kena. Ceknya gampang seperti ini. Kalau aktif coba angkat ke atas. Nah ini adalah jawaban yang kontraksi tensor facial lata ini. Lebih lagi, coba angkat ke atas. Ekstrem lagi, angkat ke atas, palpasi. Tambah tekanan. Kalau tidak seperti ini tahan, ini seperti ini. Ini resep.